Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Kembali lagi di segmen podcast Davey. Jadi kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin menjadi sebuah kekurangan kita, tapi kalau kita mengolahnya dengan baik, itu bisa jadi sebuah peluang untuk kita maju ke depan, melesat. Asik. Nah, tema kali ini kita bakal bahas tentang kekurangan yang mengantarkan si minder menjadi super. Mantap gak tuh? Teman-teman, gak sedikit orang yang ragu buat gabung di majelis ilmu karena minder dan malu. Malu belum bisa baca Quran, atau minder karena merasa masih terlalu awam. Ada juga seorang muslimah yang merasa minder menghadiri suatu majelis ilmu karena merasa harinya belum bisa menutup aurat secara konsisten. Dan mestinya kekurangan diri itu justru menjadi cambuk bagi dirinya untuk bangkit, bukan justru malah malu untuk maju. Karena ilmu tidak akan singgah pada seorang yang malu untuk mencarinya. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Mujahid bin Jabir mengatakan, La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Tak akan bisa belajar ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ada kisah menarik nih. Bagaimana peristiwa memalukan yang awalnya bikin minder, tapi malah bikin seseorang itu menjadi ulama yang super. Dikisahkan Abu Muhammad bin Al-Arabi mengatakan, Abu Muhammad bin Hazm dilahirkan di Cordova. Di kota ini, kakek Ibnu Hazm itu memegang jabatan menteri yang setelahnya dipegang oleh ayahnya. Ibnu Hazm berada di istana kementerian sejak berumur baligh hingga berumur 26 tahun. Ia berkata, sungguh saat aku mencapai umur ini, 26 tahun maksudnya, aku belum mengetahui bagaimana cara melakukan sholat dengan benar. Abu Muhammad bin Al-Arabi melanjutkan, aku telah diberitahu oleh Ibnu Hazm bahwa awal mula beliau belajar fikih adalah saat beliau menghadiri pemakaman jenazah seorang pejabat rekan ayahnya. Lalu ia masuk ke dalam masjid sebelum sholat asar. Di dalam masjid itu ia menemukan banyak orang. Dan setelah masuk, ia duduk tanpa melakukan sholat terlebih dahulu. Karena itu, guru yang membimbingnya memberi isyarat kepadanya untuk sholat. Namun, Ibnu Hazm tidak paham sama syarat gurunya. Orang-orang berkata, apakah pemuda seumuran kamu belum mengetahui apa itu sholat tahiyatul masjid? Lalu aku pun berdiri dan ruku untuk sholat tahiyatul masjid. Ketika sholat jenazah akan dimulai, maka aku masuk ke masjid dan hendak melakukan sholat. Namun ada yang menegurku, duduklah, ini bukan waktu sholat. Ia tidak tahu mana yang benar, gak pula mampu jawab teguran itu lantaran gak punya ilmu. Karena rasa malu dan sedih atas apa yang menimpanya, beliau berkata kepada gurunya, tunjukkan kepadaku rumah ahli fikih Syekh Al-Musyawir Abu Abdillah bin Dahun. Sejak itulah beliau mulai serius belajar Islam hingga menjadi ulama besar. Kayak gitu ceritanya. Nah, ini kisah dari seorang ulama. Ada juga kejadian-kejadian yang dialami pastinya oleh orang-orang biasa seperti kita. Ada kalanya rasa minder juga dirasakan oleh seorang yang merasa memiliki banyak kekurangan, namun orang lain menganggap ia memiliki banyak ilmu dan keutamaan. Imam Abu Hanifah pernah mendengarkan seseorang berbisik kepada temannya. Dia ini, dalam kurung Abu Hanifah maksudnya, kalau malam tak pernah tidur. Beliau menghabiskan malamnya untuk sholat. Beliau merasa bersalah karena anggapan orang yang melebihi kenyataan perihal ibadah beliau. Maka beliau pun beristighfar pada Allah dan memperbaiki ibadah malamnya. Sedangkan ada pula yang memiliki penampilan seperti seorang syekh, tapi justru ia malu dan minder karena kenyataannya merasa masih dangkal ilmunya. Alangkah baik jika rasa minder ini memacu dia untuk memperbaiki diri, sehingga menjadi benarlah prasangka baik orang terhadapnya. Kemudian bagaimana dengan kita? Kita juga bisa melakukan atau mencontoh hal-hal yang sudah dilakukan para ulama. Jika kita merasa
belum mempunyai banyak ilmu, merasa banyak kekurangan. Hal yang kayak gini tuh jangan sampai bikin kita malah down, nggak mau belajar, menerima ya udah, aku kayak gini, aku kayak gitu. Sementara para ulama pun yang emang udah Masya Allah, mereka menyadari kekurangan yang menurut kita udah luar biasa itu dan terus memperbaikinya. Kita juga harus kayak gitu, belajar terus, jangan nyerah, karena usaha yang udah kita lakukan itu gak pernah sia-sia di mata Allah. Allah bakal ngasih ilmunya buat orang yang sungguh-sungguh. So, teman-teman yang merasa masih kurang ilmu, yang merasa masih belum memiliki apa-apa, yuk kita belajar dari sekarang. Belajar apapun itu. Kalian punya sedikit ilmu misalnya di bidang komputer, di bidang hafalan, di bidang sains, sesedikit apapun, mulai digali, mulai belajar lagi, mulai berguru. Berguru gak harus ketemu orang. Di zaman sekarang kita berguru lewat YouTube pun bisa. So, gak ada alasannya buat kalian stop di sini dan gak ngelanjutin usaha atau bakat yang ada di diri kalian. Oke? Tetap semangat. Semoga kita senantiasa melakukan hal baik, belajar dan segalanya. Thanks for your attention. Makasih udah dengerin sampai sini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.